Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmayanti, CGP Angkatan 9. Izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi modul 3.1. Selamat menyaksikan. Koneksi materi modul 3.1 kali ini yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Masih ingatkah kita dengan quote Margaret Mead yang berbunyi, "Janganlah ragu bahwa sekelompok kecil orang-orang yang berkomitmen dan peduli pada sesama dapat mengubah dunia." Bahkan, hal seperti itulah yang terjadi. Dari quote tersebut, kita belajar mengenai sekolah sebagai institusi moral. Sekolah sendiri adalah sebuah miniatur yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam diri setiap individu, sehingga perilaku warga sekolah menjadi teladan bagi setiap murid, dan kepala sekolah berperan sangat besar untuk menciptakan sekolah sebagai institusi moral. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran ataupun kepala sekolah, kita pernah dihadapkan dengan persoalan dilema etika dan bujukan moral. Apa sih keduanya? Dilema etika antara benar dan bujukan moral adalah suatu keputusan antara benar dan salah. Pemimpin pembelajaran pasti dituntut untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kita perlu memahami 3 unsur dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mengandung nilai-nilai kebajikan. Dan yang ketiga, harus bertanggung jawab. Setelah kita memahami 3 unsur dasar pengambilan keputusan, kita juga harus paham paradigma dilema etika dalam pengambilan keputusan, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu individu lawan kelompok. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, rasa kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Pengambilan keputusan, selain kita mengetahui dasar dan paradigma yang kita ambil dalam mengambil keputusan, kita juga harus memahami prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, yaitu berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Nah, apakah sudah paham unsur paradigma dan prinsip dalam pengambilan keputusan? Ketika sudah paham, yuk kita mulai aplikasikannya dalam 9 langkah pengambilan keputusan. Pertama yang harus kita ambil itu mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan, apakah berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Kita harus identifikasi. Yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, dan yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah dengan menggunakan 5 uji yang bisa kita lakukan. Yang kelima yaitu pengujian paradigma benar atau salah itu sendiri. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi seperti prinsip yang tadi sudah dijelaskan. Yang ketujuh yaitu investigasi opsi trilema. Kita bisa memilih 2 pilihan yang bisa kita ambil, dan kita juga perlu mencari opsi lain dari kedua pilihan yang sudah ada. Baru yang ke-8 kita bisa membuat keputusan. Nah, yang ke-9 setelah kita membuat keputusan, kita juga harus melihat nih keputusan yang sudah kita ambil dalam melakukan refleksi apa yang bisa kita ambil jadikan pelajaran dari kasus tersebut. Nah, jadi bagaimana ya pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka dalam pengambilan keputusan ini yang kita sudah bahas? Nah, kalian masih ingat gak ya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara sendiri? Baik, berbicara mengenai filosofi Pratap Triloka KHD sebagai bagian dari dasar dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, yaitu ada 3, yaitu ingat sosok teladan di depan, memberikan suri teladan teladan yang baik yang bisa menjadikan contoh, ada role model yang bisa dipraktekkan oleh siswa. Ing Madio Mangun Karso, di tengah memberikan semangat berupa motivasi sehingga siswa bisa mempraktekkan hal-hal yang baik.
Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan, motivasi, sehingga siswa bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Nah, di sini ketika kita flashback ke belakang, kita telah belajar mengenai budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan coaching. Keempat hal tersebut menjadi bagian dari inti dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Sehingga pengambilan keputusan yang tepat tentu keputusan yang tidak berpihak pada satu pihak dan memiliki resiko yang sangat minim, menjadikan keputusan tersebut merupakan keputusan yang bijaksana bagi semua pihak. Dengan kebijakan keputusan tersebut tentunya menjadi suasana lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kemampuan semua warga sekolah dalam mengambil keputusan yang tepat tentu berdampak positif di lingkungan sekolah yang nantinya akan menjadikan bekal siswa dalam menghadapi kehidupan di masyarakat. Baik, kesimpulan dari koneksi antar materi modul 3.1 kali ini yaitu pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh seorang guru dan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan dengan sebagai pemimpin pembelajar. Pengambilan keputusan harus berlandaskan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman atau lebih. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak sekali dilema etika dan bujukan moral sehingga diperlukan panduan 9 langkah tersebut di dalam pengambilan keputusan dan pengajuan keputusan untuk menentukan dan memecahkan suatu permasalahan agar keputusan tersebut berpihak pada murid demi terwujudnya merdeka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.